Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa berikan bagi kita semuanya keberkahan, kesehatan, keselamatan. Allah jumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma tawwil umurana bil ta'ah wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa barik auladana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qarribna wa ila ash-sharri ab'idna wa qdi hawajijna fid dunya wad dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Jamaah yang berpahala, maka kelanjutan penutupan yang keempat ini yaitu meneruskan kitab Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab akhir di kitab Ajaibil Qalb, yaitu keajaiban hati. Kawal dengan bacaan al-hadi ini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jamaah rahimahullah, kajian kita yang lalu bahas masih membicarakan tentang seputar serangan-serangan setan, tempat-tempat yang ditembus atau penyebab-penyebab yang mampu ditembus menjadi jalannya syaitan. Yang terakhir kemarin sampai pada min abwabi su'ul dhanni bil muslimin, yaitu buruk sangka kepada kaum muslimin. Buruk sangka itu menjadikan sebab masuknya jalan syaitan dan memobrak-abrik daripada hati umat manusia. Maka kemudian lanjutkan jamaah mulia wa an Abdurrahman bin Abi Layla, diterangkan bahwasanya oleh Abdurrahman bin
biyadihi syulatun minnar. Suatu ketika disebutkan bahwasanya setan itu pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam bara api. Menggenggam bara api dalam kondisi yang masih menyala. Fayaqum baina yadayhi wa huwa yusalli. Kemudian jamaah rahimahullah, dia berdiri di hadapan Nabi yang saat itu lagi sholat. Fayaqul ta'awwadhu fala yadhhab. Maka Nabi pun kemudian membaca doa perlindungan dari godaan syaitan, namun syaitan tetap tak mau pergi. Faqala lahu, kemudian beliau mengutarakan, ya, faqala lahu qul a'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizunna irun wa la fajirun min syarri ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min fitnatil laili wan nahar wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yakun bi khair ya rahman. Faqala dzalika faqala syu'latuhu wa qara ala wajhihi. Jadi ketika kemudian jamaah rahimahumullah, Nabi membaca ayat Al-Quran, membaca doa perlindungan dari syaitan, namun syaitan tidak segera pergi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalatu wassalam datang mengajarkan satu doa, a'udzu bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birrun wa la fajirun min syarri ma yaliju fil ardh wa ma yakhruju minha. Dan akhirnya kemudian setan pun jatuh tersungkur, ya, dia tersungkur karena doa-doa yang ada. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya malaikat Jibril alaihi salatu wasallam mengajarkan doa perlindungan daripada syaitan. Jadi syaitan ini dilawannya antara lain selain dipersempit daripada peredaran darah yang menjadi masuknya syaitan, dan kemudian pintu-pintunya ditutup, maka dia bisa juga masuk, ya, dan dia terusir melalui daripada doa. Doa-doa yang kemudian ditarakan, ya, bagaimana kemudian seorang itu berdoa, jamaah rahimahullah. Sebab syaitan itu terus akan mencari celah bagaimana dia masuk ke dalam diri seorang, lalu mengobrak-abrik daripada kebaikan, keimanan, ya, sehingga diperlukan satu doa permohonan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalanya kemudian syaitan itu keluar lari, lihat daripada kewibawaan seorang. Maka dalam satu riwayat juga, waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjal ghairan alladhi salaka Umar. Disebutkan Umar itu ketika menempuh satu lorong, beda dengan Umar, ya. Ketika Umar itu menempuh satu lorong, maka apa yang kemudian terjadi? Lalu kemudian setan pun kemudian menempuh lorong yang tidak akan dilalui oleh Umar, akibat takut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan takutnya kemudian setan kepada Umar, ya, karena kewibawaan kedekatan Umar kepada Allah Subhanahu wa taala, ketundukannya, kepatuhannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan seperti itu, sehingga bagaimana seorang itu hari-harinya kemudian melakukan pertempuran itu. Maka kalau sholat juga demikian pula. Nanti diterangkan oleh Imam Al-Ghazali bagaimana beragam macam-macam daripada syaitan itu, insyaallah, ya. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Maka dikatakan jamaah mulia yang telah ditetapkan terhadap setan itu, bahwasanya siapa saja yang berkawan
maka setan itu akan menyesatkannya. Siapa yang main-main dekat-dekat dengan syaitan, maka syaitan akan menyesatkannya. Wa yahdihi ila adzabis sa'ir, dan dia akan tunjukin jalan yang gampang untuk menuju neraka, bukan menuju surga. Ya. Sehingga satu sisi kemudian seorang membuat perangkap, maka lepas dari satu perangkap dia masuk ke perangkap yang berikutnya dan seterusnya. Maka dalam ayat tersebut sebutkan bahwa sa'ada syaitan bi'amali, otomatis yang disebut akrab dengan setan, nolong setan, ya nolong setan bi'amali, dengan melakukan amal yang mendekatkan diri menuju syaitan. Fahuwa muwali wa idza qarawa bilisani. Jadi siapa orang yang kemudian nolong setan dengan perbuatannya, maka dia pun akan menjadi kawannya. Sekalipun dia zikir ke Allah, lidahnya zikir, tetapi perbuatannya mengarah syaitan, maka justru kemudian lidahnya itu dipakai untuk mengucapkan kalimat Allah, artinya kosong darinya, maka amalannya pun juga tidak sesuai dengan apa yang dia baca dalam zikirnya. Karena kadang-kadang orang zikir tapi aneh-aneh, karena ada tuh, bahkan jamaahnya banyak, ya, yang pakaiannya merah-merah, merah putih. Ikan lidahnya zikir, pakaiannya merah putih, kadang pakai baju Istiqlal, dipakai kumpulannya. Insyaallah. Di jamaah yang mulia, mengaku sudah bisa berdialog dengan penciptanya, macam-macam. Jadi bahaya jamaah, sebab dia kemudian apa? Tidak memahami daripada apa yang dia baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi Allah yang gak akbar dalam perbuatan dirinya, lidahnya doang yang Allahu Akbar. Jadi jamaah rahimahullah, dan ini bahaya. Jadi seolah-olah kemudian jangankan kemudian orang yang zikir biasa. Diterangkan dalam kisah manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu kitab Al-Mujaddid. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu lagi zikir hingga sampai diterangkan dalam manaqib itu, ya, di tengah-tengah zikir lagi khusuk-khusuknya di waktu malam, maka muncul cahaya. Sudah muncul cahaya, baunya bau harum. Maka terangkat kemudian diterangkan dalam manaqibnya, ya, tubuhnya, lalu ada kemudian kalimat, ya Abdul Qadir, ya, apa yang aku haramkan setelah ini aku halalkan untukmu. Jadi yang haram karena tingkatanmu sudah tinggi, maka aku halalkan. Maka yang mengatakan ikhsab ya la'in, dasar kurang ajar, hei laknat, muridnya kaget, ya. Hingga pada akhirnya kemudian setelah kemudian turun selesai, lalu para muridnya mengatakan, ya Tuan Syekh, apa yang menyebabkan engkau tahu bahwa itu adalah syaitan? Ya. Isyarat yang muncul, isyarat kebaikan, lagi zikir, yang muncul cahaya, ada sinar yang ada, ya, kemudian baunya bau harum, dan itu kan arah-arah positif. Tapi kemudian kenapa kau mengatakan ikhsab ya da'in, dasar laknat Allah, kurang ajar kamu, hengkang kamu dari sini? Syekh Abdul Qadir marah-marah. Maka apa kata beliau? Aku kenali dia itu syaitan dari ucapannya. Aku kenali dia itu syaitan dari ucapannya. Tidak mungkin perkara yang haram tiba-tiba menjadi halal. Syariat ini sudah selesai. Loh, itu lama nih. Kan kadang-kadang tergoda ke itu. Ya, ada lagi zikir. Gimana kalau lagi nyanyi? Ini lagi zikir kepada Allah Ta'ala. Loh, jadi disebutkan oleh Al-Ghazali, ya, yaitu menyitir ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Hajj ayat yang keempat, kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdi ila adzabis sa'ir. Ditetapkan terhadap setan itu siapa yang mencoba berkawan dengannya, maka kemudian dia akan menyesatkannya, mengubahnya, membawanya menuju perkara yang buruk. Maka Al-Ghazali mengatakan wa man sa'ada
setan itu yaitu apa? Menjadi kawannya. Walaupun wa in dzakarallah bilisani, ia nyebut Allah, dzakarallah bilisani, dengan lisannya. Setan itu masuk. Setan itu masuk dalam peribadatan sholat. Tapi kusuk-kusuknya umpamanya, dari kusuk-kusuknya sholat tahajud lama-lama, panjang-panjang, itu bukan setan kemudian kabur masuk lagi dia. Kamu sholatnya sudah bagus, ya terusin, ngapain juga ke masjid subuh, ya, sehingga kemudian dia habiskan zikirnya itu sampai subuh. Setan udah masuk, paling tidak mengkikis daripada pahalanya. Itu awal daripada pembenaran perilakunya syaitan. Malas ke masjid itu termasuk syaitan. Sehingga ia mengatakan aku khusyuk, aku mulai sholat itu sejak malam. Padahal Nabi mengatakan 2 rakaat subuh jamaah itu adalah faka'an nama sholat minal lail kullu, yang itu seperti sholat malam seluruhnya. Man sholat subha bi jama'atin faka'an nama sholat laila kullah. Siapa orang sholat subuhnya berjamaah, itu seperti sholat malam sepanjang malam. Ya, sementara dia bangun jam 1, kemudian subuhnya gak jamaah. Dan gimana ceritanya? Kalau mending-mendingan, gak usah tahajud, tapi subuhnya jamaah. Kalau mending-mendingan, kenapa? Jadi setan masuk. Bukan kemudian goda orang supaya gak amal, ia masuk dalam amalan itu. Ia masuk dalam amalan itu. Ya. Satu saat saya itu mau munggahan, diundang sama RT, kumpulah kemudian jamaah RT itu. Salah satu RT itu tempat RT-nya bilang, Pak Ustaz, tolong dibilang ibu-ibu, ya, tapi jangan bilang dari Pak RT. Nah Bapak RT, ini banyak warga di sini kaum laki pada ngeluh ke saya. Kebetulan saya pun juga istrinya ketua majelis taklim. Terus ngeluh, Pak Ustaz, alhamdulillah perempuan-perempuan di sini rajin tahajud, sampai suaminya pun nggak dihiraukan kalau di waktu malam. Oh begitu. Ya, saking rajinnya tahajud sampai bojone nggak diomelin, malam nggak diomelin, udah lapar, udah tua, sholat. Ya, kita pada ngeluh, Pak Ustaz, yang diomongin sholat dilarang ya. Yang gak enak, tapi kalau gak dilarang, yang ngeselin Pak Ustaz. Namanya suami yang diomelin malam-malam kayak gitu. Setan masuk ya Pak. Lo gak boleh, ya gak boleh. Tahajud wajib dibatalin kalau suaminya manggil. Setan itu masuk. Dan di antara cara untuk mencegahnya ilmu itu. Kalau gak ada ilmu itu, maka seorang yang anggap itu adalah perkara yang baik. Ada lagi, ya, kegiatan remaja kalau dari Bubari. Saya bilang yang positif aja, bukan begitu Ustaz. Remaja ini kemudian ada momen 1 bulanan, yaitu jam 1 masih ya bagus, laki perempuan katanya di masjid ini. Terus zikir Ustaz, zikir cara tentang agama, kemudian zikir tahajud. Setengah jam sebelum subuh itu pada pulang Ustaz. Jadi nggak subuhan di sini, subuhannya di mana? Ya nggak tahu, di rumah masing-masing. Pokoknya kegiatannya malam sebelum subuh. Lagi setan masuk. Setan masuk. Orang yang kemudian bangun malam saja setan masuk di dalam. Ya. Nah dari mana kemudian tahunya? Dari ilmu, dari perkataannya, dari kemudian apa? Bisik-bisiknya, was-wasnya kan udah cukup, kamu sudah bagus, sudah semalam. Itu sekitar semuanya. Makanya ketika Syekh Abdul Qadir mengatakan irsyad ya ta'in, dasar kamu kurang ajar, laknat, pergilah kamu. Maka muridnya mengatakan ya Tuhan Syekh, kok kamu tahu kalau yang datang tadi itu syaitan? Ya, maka dikatakan dari ucapannya, dari hatif kalimat yang ada, yaitu aku halalkan apa yang sudah aku halalkan. Nah ini ilmu.
Maka dikatakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa in kunta taqul al-hadis qad warada mutlaqan bi anna dzikra yaqulu syaitan. Seandainya engkau berkata bahwa hadis yang mengatakan secara mutlak menerangkan zikir kepada Allah itu bisa ngusir setan, dan buktinya dia kena setan dalam kondisi zikir. Bukan tanya zikir bisa ngusir setan, dan dia kena setannya itu lagi zikir. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak memahami kebanyakan aturan syariat, zikir yang dilakukannya tidak memahami aturan syariat. Wala taqam anna aksara umumati syar' makhsusah bi syuruti ulama din. Ada ulama-ulama agama yang kemudian menjelaskan itu. Insyaallah asumsinya batas akhir zikir, wah ibadah salat. Nah, orang yang zikir puncak zikir kan salat. Karena salat itu kata Allah adalah zikri untuk mengingat aku. Nah, kalau salat saja ada khamsah, nanti kita bahas. Ada setan khusus godain sholat, apalagi zikir selain sholat. Gitu jemaah mulia. Insyaallah setan. Kalau nggak waspada, insyaallah. Ya, kalau mau puasa setannya muncul mau ya. Ya puasa ngomongin orang. Berkah ya ya. Puasa tahun ini nggak terasa. Ya gimana terasa mulai jam 8 pagi sampai 4 sore ngomongin orang? Katanya berkah, bukan berkah. Setan masuk jamaah. Masya Allah. Jadi setan itu masuk di dalam wilayah-wilayah itu. Ya. Sehingga amalan sholat tidak diterima dari kalbu yang bercampur nafsu syahwat dunia. Masya Allah. Nah kalau kemudian sholat saja itu tidak bersih orang itu dari syaitan, apalagi selain ibadah sholat. Padahal sholat puncak daripada zikir manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walidzalika qala wa bil munabbih ittaqillah wa la tasubba syaitana bil alaniyah wa anta sadiquhu bis sirri ay anta wadiyul lahu. Sampai dikatakan bahwasanya wahid munabbih yang pernah kemudian mengatakan bertakwalah kepada Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau caci maki setan dengan terang-terangan, tapi dalam sendirian kalian berkawan. Kata benar Nabi, jangan kamu berlagak ngusir setan tetapi dirinya berkawan. Pak dulu ada namanya pemburu hantu, hantu yang dikejar-kejar. Pakai zikir juga maunya, pakai zikir tapi setannya dideketin. Jadi itu namanya ngusir bila alaniyah, ngusir dalam kenyataan, tapi sirnya dia, rahasianya dia itu berkawan dengan. Padahal dalam agama setan pun diusir, malah didatengin. Dimasukkan ke seorang, kemudian orangnya diajak ngobrol, kamu dari mana? Itu namanya setan. Setan bertemu dengan setan. Setan gundul ketemu dengan setan gondrong. Makanya sampai dikatakan jamaah rahimahumullah oleh sebagian ulama, wa qala ba'duhum ya ajaban lima yasil muskina ba'da ma'rifati bi ihsani. Alangkah mengherankan, menakjubkan seorang yang berbuat maksiat kepada orang yang berbuat baik setelah ia mengerti kebaikan. Ya, insyaallah. Nah, manusia saja itu ada setelah dikasih kebaikan saja itu enggak membalas kebaikan. Ya. Alangkah mengherankannya. Nah, apalagi kemudian dia menaati orang yang dilaknat oleh Allah yang memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Nah, ini jamaah rahimahullah. Sehingga suatu saat diceritakan kila Ibrahim bin Adham. Insyaallah Ibrahim bin Adham ini Abul Ishaq namanya, seorang alim besar, ya, tokoh ulama di zamannya yang hidup di Baghdad, Irak. Ma baluna nadhu falam
Ibrahim bin Adham itu ditanyakan tanya, wahai Tuan Ibrahim bin Adham, ya Aban Ishaq, kenapa kali berdoa berkali-kali kami belum dikabulkan oleh Allah? Ada seorang yang bertanya dalam kerumunan begitu, wahai Ibrahim bin Adham, apa yang menyebabkan kami ini berdoa tetapi belum diterima oleh Allah? Falam yustajabu lana, padahal Allah sudah berkata, ud'uni astajib lakum, doalah kamu padaku niscaya akan aku kabulkan. Dalam satu firman-Nya surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum. Maka dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, qala li anna qulubakum maytatun, kamu doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena hatimu mati. Kata Ibrahim bin Adham, karena hatimu telah mati. Qil wa man ladzi amata, maka dikatakan, wahai Tuan Ibrahim, apa itu yang bikin mati daripada hati seorang? Dikatakan, lebih araftumullah wa lam taqumu bihaqqi, yang menjadi penyebab doa tidak diterima oleh Allah, yang menjadi penyebab doa ditolak oleh Allah adalah matinya hati. Nah, yang menyebabkan hatinya mati sama khisal, dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, karena 8 perkara yang menjadikan kalian hatinya mati. Hatinya mati menjadikan doa tidak dikabul oleh Allah. Araftumullah wa lam taqumu bihaqqi. Kata beliau Ibrahim bin Adham, engkau kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Kenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Allah wajibkan puasa tapi dia makan ketoprak jam 10 pagi. Ya, tapi doanya ke Allah. Ya. Dan lebih lucu lagi, kalau ada buka puasa di masjid, ikut dia. Padahal pagi sudah makan ketoprak. Gimana ceritanya Allah kabulkan doa kalian? Araftumullah wa lam taqumu bihaqqi. Kamu kenal Allah, Allah harus disembah, harus diikuti. Apa yang diucapin oleh Allah kudu dijawab sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asai'na. Dengar tapi menyelisih, tetapi dengar dan melaksanakan. Insyaallah. Yang kedua kata beliau, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bi hududi. Yang kedua dikatakan oleh Ibrahim bin Adham, membaca Quran tapi tidak membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya, batas-batasnya. Ya baca Quran, ya baca Al-Quranul Karim, tetapi batas-batas aturannya Allah dan dikerjakan. Insyaallah. Ini yang disebut dalam satu hadis, di akhir zaman itu orang baca Quran hanya nyangkut di tenggorokan. Maka yang membunuh Ali bin Abi Thalib seorang yang akrab dengan Quran, seorang yang pernah dalam sejarah tercatat yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Insyaallah. Seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf yang terkenal dalam keburukannya sejarah Mekah. Bahkan dia termasuk orang yang ke-11 merenovasi daripada masjid, merenovasi daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Orang yang ke-10-an daripada merenovasi Ka'bah Baitullah. Orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, orang yang akrab dikenal dalam sejarah, yang sampai membiayai, dalam kekebunurannya dia membiayai pembelajaran Quran, halaqah Quran, tapi mempunyai sifat hubbul jah. Hubbul jah itu cinta mengangkat, cinta mengangkat, sehingga nggak mau kekuasaan negara orang lain, sehingga orang yang menyelisihinya maka dia bunuh. Jika dikenal berdarah dalam genggaman tangannya saat Mekah dikuasai orang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, orang akrab dengan Quran. Insyaallah. Kok bisa seperti itu? Ibrahim bin Adham dalam ada orang yang kemudian baca Quran, namun kemudian
Na'udzubillah. Kemudian wa qultum nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Yang ketiga kata Ibrahim bin Adham, mengaku cinta Nabi tapi tak menjalankan sunnahnya. Ngomongnya cinta ke Nabi tapi gak kerjain sunnahnya. Dan mau ya, bahkan ada orang maulid ya 10 penceramah, gak pengen 10 penceramah sampai malam, larut malam jelang subuh dah kabur hilang. Ya gimana? Ya subuhnya ya hilang juga. Tuh, katanya aku cinta Nabi, kok sunnahnya Nabi tidak dikerjakan. Insyaallah ada para jamaah. Makanya ini ketipu sama setan. Jadi namanya apa? Dohirnya cinta tetapi hakikatnya tidak. Dohirnya baca Quran tapi yang gak ikutin dohirnya cinta Nabi tetapi gak mengamalkan sunnahnya. Ini jamaah. Kata Ibrahim bin Adham, wa qultum nakhshal maut wa la tasta'iddu lahu. Apa kemudian kata beliau yang keempat yang menjadi penyebab mati doa tidak dikabul? Beliau mengatakan jemaah mulia, takut mati tapi tidak mempersiapkan. Ngomong kita takut mati, kita ini bakal mati Pak ya. Tapi gak pernah mempersiapkan. Orang tuh kalau takut mati ya badannya ke masjid. Orang tuh kalau takut mati ya hartanya keluar. Orang kalau takut mati ya sama orang baik. Orang tuh ada orang ngaku takut mati tapi tidak ada persiapan. Yang dipersiapkan cuma sandeko doang, kuburannya doang. Ya kuburannya siapin Pak. Kita bakal mati, ya bakal mati ji. Zakat keluar ji kalau takut mati ji. Mau takut mati, zakat gak keluar, sholat ya jalan, masjid dilewatin mulu, mau gak mampir-mampir, tapi takut mati. Kata Ibrahim bin Adham, kalian adalah syar'u walau yasta'iddu lahu. Kamu ngomong takut mati tapi gak mempersiapkan diri. Itu namanya takut bohong-bohongan. Wa qala Allah ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa. Setan itu musuh dan jadikanlah menjadi musuh. Ya surah Fatir ayat yang ke-6. Setan itu musuh dan harus jadiin itu musuh. Masya Allah. Artinya yang itu celakalah dikatakan orang yang membuat kesepakatan dengan iblis walau tidak tertulis. Itu namanya sepakat dengan syaitan walaupun tidak tertulis. Masya Allah. Wa qultum nakhafuna wa aqtum abdanakum fiha. Yang kelima kata Ibrahim bin Adham, yaitu berkata takut neraka tetapi melemparkan diri menujunya. Takut neraka tapi ia lemparkan diri menujunya dengan melakukan amal-amal yang buruk. Tapi kalau ditanya, kalau ngomong saya takut neraka, ingin masuk surga, jadi itu cuma omdong. Ya, kata Pak Presiden, ngomong doang, tapi tidak mengerjakannya. Nakhafuna waratum abdanakum fiha. Kalian takut terhadap neraka tapi melemparkan tubuh menujunya. Yang berikutnya beliau mengatakan wa qultum nuhibbul jannah wa lam ta'maluna. Ngaku cinta surga tapi tidak beramal untuknya. Ngaku pengen masuk surga tapi tidak melakukan amal untuknya. Itu namanya hanya pengakuan. Dan yang terakhir dia mengatakan wa idza kuntum min qarasikum ramitum mayubakum wara'a dhuhurikum. Maka dikatakan insyaallah
maka itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang ada, ya. Sehingga kemudian jamaah rahimahumullah itu apa? Yaitu selalu melangkah menuju syaitan. Jadi orang yang itu sibuk dengan aib orang lain, tidak sibuk dengan aib dirinya sendiri. Sehingga kemudian Rasulullah tu'uyuban nas amamakum, yang ada di hadapannya adalah sibuk urusan orang terus, sehingga itu yang menjadikan hati mati, lalu hati mati menjadi penyebab yaitu apa? Doa tidak diterima. Na'udzubillah min amal khabar, amal akhbar. Faqad qala Mujahid, disebutkan jamaah mulia oleh Imam Mujahid insyaallah, yang mengatakan al-iblis khamsatu minal aulad. Iblis itu punya anak 5. Iblis itu anaknya 5, tapi 5 itu nanti berkembang. Dikatakan oleh Mujahid, iblis itu punya 5 anak. 5 anak. Tuh, enggak kawin Pak, tapi punya anak. Anaknya namanya jin. Anak. Insyaallah tiap-tiap anak dijadikan urusan masing-masing. Bapaknya pintar, anaknya dikasih job masing-masing. Dikatakan anaknya iblis itu ada namanya Sabur. Sabrun. Ada namanya Akwar. Jangan punya cucu namanya Akwar. Ya, yang benar namanya Anwar. Ya, ingin Arab-Araban, nggak ngerti, pokoknya dengar Anwar, dengarnya Akwar. Ada namanya lagi Miswak atau Maksud. Miswak. Ada namanya Dasim. Dasim paling deketin Dasim. Ada namanya lagi dikatakan Jalan Bur. Jadi anak pertama namanya Sabur itu sahibul masaib alladhi ya'muru bis sabur. Wasaqal juyub wa rabbil hudud wa da'wal jahiliyah. Sabur itu mengarahkan pada bencana. Setan yang mengarahkan pada bencana-bencana, nyuruh anak Adam kebinasaan, merokek pipi, nampar, merokek saku, nampar pipi, menyuruh menuju aktivitas jahiliyah seperti apa namanya, yang merontak, setelah terjadi kematian seorang, raung-raung, pokoknya mengarah kepada kerusakan amalan-amalan jahiliyah. Itu Sabur, tugasnya Sabur, anak paling kuat. Ada lagi namanya Akwar itu aktivitasnya syahwat. Namanya Akwar itu aktivitasnya syahwat. Ya, jadi apa saja yang berkaitan dengan urusan zina, menghiasi seorang, menjadikan nikmat pakaian you can see, pakaian pejabat, sekwilda, sekitar wilayah dada, pakaiannya bupati, buka paha tinggi-tinggi, dan itu rasanya nyaman, enak, senang. Ya, insyaallah. Itu tugasnya apa? Tugasnya Akwar tuh yang menjadi, bukan Anwar, salah lagi. Tugasnya Akwar tuh nggak bisa lihat kaca, dikit nggak bisa lihat. Di rumah lihat kaca, ya, keluar kaca, ada mobil kaca, langsung lihat kaca. Solehnya sampai kemudian apa? Itu keset dibikin mancung, kesetin. Itu tugasnya Akwar, urusan yang arah-arah zina dan keindahan tubuh. Tugasnya Akwar itu.
Lah ada tugasnya lagi yaitu apa? Namanya miswak. Miswak. Shahibul kadhib. Ibul. Seneng ibul. Menghiasi orang yang bohong. Jadi kalau bohong itu perasaan mas. Jika satu bohong itu dia akan bohong. Kedua, tutup lagi bohong. Ketiga, tutup lagi bohong. Ke-10 terus sampai minal ngibuliyin. Kelompok tukang-tukang ngibul. Ya, sampai punya anak dikasih nama ngibulin. Ngibulin. Ya, namanya miswak. Miswak itu tukang ngibul. Shahibul kadhib. Lah anak yang ke berapa? Keempat, dasim. 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 Jangan kosim, bukan kosim. Dasim. Yang ngaji jangan ngantuk, ngantuk mau kosim, kosim katanya anaknya. Dasim mau kosim. Dasim. Bagaimana kalau ma'ar rajul ila ahli dan bihi min ayyabi 'inda wa yaqulu 'alaihim. Dasim. Dasim itu apa ya? Ya, cekcok rumah tangga, dasim. Dasim. Jadi apa? Ya, rumah tangga. Termasuk tidak adanya kecemburuan, tidak adanya kecemburuan sama sekali. Bojomu ya bojoku, bojoku ya bojomu. Itu tugasnya apa? Dasim. Yang mau berangkat rumah tangga. Sehingga lihat istrinya itu jelek. Katanya di TV ya kita di TV. Itu tugasnya apa? Dasim. Dasim. Di dasim hiasi. Ada lagi jalan bur. Mak tuh hati-hati. Jalan bur itu menguasai pasar. Semua aktivitas yang ada di pasar Krempien sampai pasar online itu tugasnya jalan bur. Ya, sampai dipanggil suaminya, ya nggak nengok, ya ngelihatin si Shopee, ngelihatin si Bukalapak, ya masukin keranjang, mulu nggak dieksekusi. Lihat lagi, masukin lagi, itu tugasnya jalan bur. Dan bangun tidur yang dilihat ya pasar, belum tidur dilihat pasar lagi. Dan akhir zaman kata Nabi pasar itu berdekatan. Nah sekarang jarak pasar itu cuma setengah senti. Tugasnya. Nah, nikmati sehingga kemudian sampai ngibul-ngibul, bohong dalam urusan. Yang ulama mengatakan pasar ini berarti urusan apa? Dunia apa? Mencari nafkah. Pokoknya bohong lah, investasi bodong. Nah, ini tugasnya jalan bur. Jadi tugasnya masing-masing. Ada sabur, ada akwar, ada miswak, ada dasim, ada jalan bur. Ya, itu maka disebutkan bahwa sahibus lah. Ada lagi setan khusus. Ini perkembangan daripada anak-anak mereka ini. Setan khusus untuk salat. Wa syaitanus salat yusamma khanzab. Dari 5 itu ada aktivitas ibadah yang diobrak-abritnya. Ya. Setan sholat namanya khanzab. Khanzab. Allahu Akbar. Cucu hari Minggu datang. Cucu. Setan juga ngomong cucu mau ya. Tapi kemudian pikiran wah kemana-mana. Nanti jalan-jalan kemana ya? Mau makan apa ya? Aja sarapan muter-muter terus berkembang. Nggak tahu-tahu rakaatnya lu. Nah, itu namanya khanzab. Jalan
dikasih nama Khamsah. Tugasnya goda orang sholat. Maka kata Al-Ghazali, sholat itu pertempuran bainal haqqi wal batil, antara hak batil, antara malaikat dengan syaitan. Ya, makanya kadang-kadang orang sholat itu Pak, kata guru saya dulu ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kan bahwasanya usollinya niat sholat itu harus mutaran bifikli. Niat sholat itu tempatnya adalah bersamaan dengan awal pekerjaan. Awal pekerjaan sholat adalah takbir Allah. Ketika tidak ngomong Allah, artinya saya niat sholat subuh berjamaah. Paling enggak itu Allah, saya subuh berjamaah. Yang niat wajib subuh berjamaah. Lah ada setan main di situ. Allah untuk ngepasin itu biasanya apa? Setan. Namanya konsep. Ya, namanya apa? Konsep. Terus dia main-main di terangkan dalam Bulughul Maram itu main-mainnya dia apa? Antara lain main-mainnya di perut. Kucuk. Kadang-kadang muncul kentut apa enggak ini? Kentut apa enggak ini? Nah, akhirnya kalau ragu-ragu, ya udah lanjutin aja. Dikatakan main-main ini. Nah, itu disebut dengan konsep. Ya, Allahu Akbar. Sampai miring-miring. Ada yang sampai putar Allah. Setan semua. Jadi apa? Setan itu menghiasi kenikmatan ini, tapi kenikmatan yang di luar syariat. Sampai salamnya saja enggak remen, enggak apa itu namanya, enggak marem kalau enggak pakai muter daripada tubuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tangannya dibalik, kemudian badannya miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang bikin berisik. Sampingnya keberisikan. Ya, niatnya dia khusyuk. Setan masuk itu namanya khamsah. Lah ada lagi yang itu dikatakan syaitanul wudu. Syaitan wudu. Yusamma walhan. Namanya walhan. Jadi orang apa setan yang khusus goda wudu. Makanya kadang-kadang orang wudu dulu pakai apa itu namanya? Kolam nawaitu untuk lepasin niat. Setan masuk ketika orang lepasin niatnya. Itu walhan. Pakai keran kencengin, ya. Padahal itu pemborosan air termasuk godaannya walhan. Ya. Coba nah, ini semuanya ada. Warada fi dzalika akhbarun katsira. Dan banyak kabar-kabar tentang itu. Ya. Dan maka dikatakan wa kama anna syayatin bihim kasratun fakadzalika fil malaikati kasratun. Setan itu banyak, begitu pula malaikat. Malaikat juga banyak. Begitu pula juga setan juga banyak. Insyaallah. Maka dikatakan jamaah yang mulia oleh Abu Umamah wa qad qala Abu Umamah al-Bahili qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qul bil mu'minina mi'atun wa sittuna malakan yadukuna anhu ma lam yaqdir alaihi min dzalik. Pada diri seorang itu disiapkan yaitu 160 malaikat bertugas mempertahankan aktivitasnya, tetapi yang kemudian diserang juga oleh syaitan. Ya, artinya pertempuran. Wa qala Ayyub bin Yazid balaghana annahu yuladu ma'a abna'il insi min abna'il jin.
Allah bahkan disebutkan oleh Ayyub bin Yunus bin Yazid rahimahullah yang mengatakan, kami mendapatkan kabar anak-anak jin itu lahir bersamaan anak manusia. Setiap manusia itu lahir, maka jin pun lahir. Berarti jumlahnya jin lebih banyak. Lebih banyak kenapa? Karena manusia umurnya agak pendek, tetapi jin gak ada Pak. Nonton bola mati stadion gak ada. Tabrakan gitu kan, trek-trekan gak ada jin. Manusia ada. Berarti jinnya masih ada, hidup, manusia mati. Makanya ada namanya qarin. Qarin itu jin yang ada pada diri seorang yang mengetahui pergerakannya, kebiasaannya. Makanya kalau kadang-kadang kalian duduk, bapak orangnya meninggal dunia, itu loh bapakmu lagi duduk di dapur. Padahal yang duduk itu qarin. Ya, mbahmu mau datang nak. Ya, pasti suaranya mbahmu. Kamu kasih kopi ya. Mbahmu senengannya kopi. Allah kopi di pojok. Digelindingin tikus. Loh, mbahmu datang semalam itu. Padahal yang habisin kopi tikus memang. Namanya mbahnya datang. Nah, setiap manusia itu lahir, jinnya muncul. Ya dikatakan bahwasanya jin pun juga lahir. Jinnya lahir, bahkan dikatakan summa yakuna ma'ahum, dia pun ikut berkembang secara bersama-sama pula. Insyaallah. Tidak dilahirkan seorang anak Adam, melainkan juga malaikat diwakilkan. Allah Ta'ala juga mengutarakan itu pada jamaah dia. Jadi jinnya lahir, malaikatnya pun juga dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Ya, kiraman katibin, terus mengawal daripada umat manusia yang ada. Suatu ketika jamaah mulia, faqala Iblis pernah ngomong sama Allah Ta'ala, ya Rabb, hadzal 'abdul ladzi karamatahu 'alayya illa a'anni 'alayhi. Jadi Iblis ini pernah mengajukan permohonan kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Adam itu seorang hamba yang engkau kemudian muliakan atas diriku. Jika engkau tidak menolongku menghadapinya, niscaya aku tidak akan mampu mengalahkannya. Maka Allah Ta'ala mengatakan tidak dilahirkan, ya, la yuladu lahu waladun illa wulida waladun. Ya sudah, kalau begitu setiap anak Adam lahir, anakku lahir. Ya, maka jin, maksudnya jin. Ya, jinnya kemudian muncul, qal ya Rabbi zidni. Ya Allah, tambahin dong. Tambahinlah kemudian aku. Dikatakan oleh Allah, tajri minhum majriyad dam. Ya sudah, kamu bisa kemudian berjalan pada aliran darahnya. Makanya kata para ulama, puasa itu perkara paling besar. Karena puasa itu mampu untuk bikin sempitnya peredaran darah, yaitu apa, menyempitkan jalannya syaitan. Ya, sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hai para pemuda, kalau kamu sanggup nikah maka nikahlah kamu. Fa illam yastati, kalau kamu tidak sanggup nikah tapi kepingin, khawatir maksiat, maka berpuasa. Karena puasa itu adalah hujah. Puasa itu mampu nyempitin peredaran jalannya setan. Apa kata Iblis? Yang mengatakan zidni, ya Allah, tambahin dong. Qal wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum bil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Ketika Iblis mengatakan, tadi bapaknya setan, ketika mengatakan zidni, tambahin dong, ya kata Allah Ta'ala, maka turun ayat 64. Allah dalam ayat 64 surah Al-Isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika, maka godalah mereka semuanya itu dengan suaramu, yang dikenal dengan apa? Yuwaswisu fi waswas. Dalam, nggak usah ke masjid, sholat kamu sudah bagus, sudahlah. Itu namanya apa?
setan. Yang memberikan waswas. Apa kata Allah? Bisautika wa ajrib alaihim bi khailika wa rajilika. Dan kemudian kerahkan tentaramu, tentara berkuda yang berjalan kaki, wasyarikum bil amwali wal aulad, dan masuklah kalian, aku izinin kamu masuk pada harta mereka, obrak-abrik keinginan mereka terhadap harta, wal aulad, dan keinginan mereka untuk urusan anak. Ya, jika asbab anak orang nyolong, asbab anak orang maksiat, asbab anak orang sibuk urusan kerja sampai gak ibadah sholat, asbab anak, maksud dia wal aulad wa idhum, kasih janji mereka, kasih janji-janji. Ya, jadi setan memberikan janji-janji. Ya, wa ma ya'idu syaitan illa ghurur. Tapi kata Allah Ta'ala, janji setan semuanya palsu. Masya Allah. Jadi setan itu diberikan oleh Allah Ta'ala seperti itu, yang masuk di dalam diri manusia, dan memang seperti tersebut. Sebab kalau nggak ada setan, ya dunia ini nggak ramai, adem ayem, semuanya sholat, semuanya bagus, ya, polisi nggak ada tugasnya, nggak ada yang ditangkepin, Insya Allah. Jadi dunia ini ramai karena ada apa? Setannya. Wa qala Abu Darda, berkatalah Abu Darda, dia mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu jinna salasata asnaf. Jin itu ada 3, kata Rasulullah. Jin itu ada 3 golongan. Dikatakan yaitu syawasiful hayat wa qarib wa khasyaishil ard. Golongan pertama apa itu namanya? Golongan pertama masuk dalam binatang, ular, kalajengking, binatang-binatang kecil yang di bumi. Yaitu itu bisa apa? Bisa menjelma menjadi itu semuanya. Maka Nabi SAW katakan, ya berserikat bahkan berserikat dengan unta. Ya, jin itu masuk di dalamnya. Makanya para nabi itu tidak ada yang menjadi penggembala unta, yang ada penggembala kambing. Karena sifat unta itu banyak setan, sehingga ia kasar tabiatnya. Makanya mengatakan, orang habis makan daging unta maka sunnah untuk wudu. Sebagai ulama mengatakan wajib wudu. Tapi Imam Madhab kita mengatakan sunnah wudu, supaya pengaruh setannya hilang. Himar yang justru himar yang jinak. Himar yang jinak, bukan himar yang keledai. Bahkan kata suaranya itu suara yang bisa nyedot setan, ya, yang masuk di dalamnya. Itu himar. Dalam surah Luqman bahwasanya suara terburuk ada suara himar, suara keledai. Ya. Masya Allah. Anjingnya anjing hitam. Ular itu juga, pada ular itu yang di dalamnya adalah perwujudan setan. Nah, jadi setan itu apa? Jin itu 3 golongan. Ya, jadi apa? Apa itu namanya? 1 golongan binatang. Ya. Nah, ada golongan yang lain. Golongan yang berikutnya yaitu masuk seperti angin yang ada di udara. Wallahu a'lam. Dia mengatakan yaitu seperti angin yang ada. Nah, angin itu juga termasuk bisa menjadi asbab setan yang masuk di dalamnya. Ya. Dan kemudian 1 golongan, ya, memasuki pahala dan siksa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang mengobrak-abrik di dalamnya. Jadi ada khalaqallahu jinna salasata asnaf. Allah ciptakan jin itu,
yaitu ada 3 golongan. Golongan pertama masuk dalam kebinatangan, golongan yang kedua masuk dalam urusan udara, ya, penyakit, virus-virus, ya, dan golongan yang ketiga, ya, yaitu golongan perkara pahala dan siksa. Nah, itu Masya Allah, itu jin. Para jamaah rahmatullah, semua itu diterangkan agar kita semuanya orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perilaku apa? Syaitan, perilaku jin. Maka Sya'ban yang ada di hadapan kita jamaah mulia, Sya'ban ini adalah pintu menuju bulan suci Ramadan. Maka kita gunakan semaksimal mungkin. Makanya kita asharus sahabat bahwasanya Sya'ban itu sampai disebut Syahrul Quran. Syahrul Quran qabla Ramadan. Jadi Syahrul Quran qabla Ramadan. Bulan Quran sebelum Ramadan. Ya, maka siapa yang sungguh-sungguh dalam Sya'ban, maka insya Allah akan berimbas pada kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Ya, sehingga diperlukan kewaspadaan menghadapi keburukan-keburukan yang dihembuskan oleh syaitan. Di zaman lagi ketika Ramadan itu tiba, kadang sekitar itu kemudian banyak memasuki wilayah-wilayah sholat, ya, sehingga kadang-kadang puasa tetapi tidak melaksanakan perkara-perkara kewajiban dohirnya. Ya, saya suatu ketika diundang oleh satu tempat perusahaan, direkturnya orang Hindu, ya, jadi ada namanya buka puasa. Nah, maka direkturnya saya kira orang Islam yang ngomong bisik-bisik, Pak Ustaz, saya ini direktur yang ada, tapi saya Hindu. Saya ini Hindu. Ya. Terus ya mohon disampaikan juga, kalau saya yang menyampaikan nanti takut tersinggung. Saya bikinkan musola di tempat ini kan untuk sholat, tetapi kalau puasa begini habis sholat zuhur itu pada tidur, Pak. Ada tidur sampai ada yang jam 3 baru bangun, jam 2 lah. Saya mau negor, ya gak enak, nanti dikira agamanya beda, bla 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 bla. Saya begitu. Akhirnya kita omongin, ya puasa, kerja, mau ya. Jangan sampai orang puasa udah dia resiko, kerja wajib, ya, kerja yang hukumnya wajib. Ya kalau sudah waktunya selesai sholat, curi-curan sebentar masih ditolerir, pastikan kalau sampai jam 2, gitu kan? Itu musola kayak ikan pindang begitu, ya. Itu juga menjadi masalah. Maka itu kadang menjadi masalah itu orang sibuk iktikaf tetapi kerjanya di, dan ini enggak benar, setan masuk. Jadi seolah-olah itu benar, padahal itu salah. Iktikaf itu sunnah, kerjanya itu wajib. Yang tinggalin cuma absen doang, digaji urusan kerja. Ya haram, iktikafnya nggak ada nilai. Dengan permainan setan. Iktikaf Ramadan jadi iktikaf, ya. Masalah kerja gampang, absen aja. Itu salah, ya. Jadi sekali lagi setan itu jalan itu namanya. Ya jalan, kita berarti itu dari orang Hindu, ya. Jadi kalau sudah selesai turun, mohon maaf, waktunya kerja, ya kerja. Namanya jadi gaji di situ. Tapi kadang-kadang kan kayak orang puasa ibadah, ya harusnya nggak ada masalah. Ya masalah orang kerja, beda urusan. Ya, terus tambah dengan iktikaf. Kadang-kadang serta iktikaf keluar, mana Pak? Ya cuma absen aja Pak, balik lagi. Ya nggak boleh. Itu ada maaf. Jadi setan masuk dalam wilayah-wilayah itu. Ya, ada setan masuk dalam wilayah zakat. Ada seorang kalau ulang tahun itu 6.000 yatim, ada nggak yatim, campur pokoknya anak-anak datangkan semuanya. Dan alhamdulillah. Kalau seperti ini ulang tahunnya saja, bagaimana zakatnya?
Gimana masalahnya? Pokoknya kita ngasih, nah hitungannya gimana? Ya nggak ada itu, ya. Dan dia sama, zakatnya nggak dikeluarin, tetapi kemudian ngasih anak yatim. Kalau anak yatim yang kemudian 6.000 dikasihnya cuma 50, gimana ceritanya? Dan zakatnya harus dikeluarkan berapa? 6.000, ya. Nah, kalau dia memiliki di atas nisab yang ada. Dan setan itu ada masalah. Yang penting kan keluar, walaupun nggak keluarin zakat, ya salah ini. Begitu. Jadi sekitar itu masuk dalam sholat ya, masuk dalam apa itu namanya zakat juga masuk, ya dalam puasa juga masuk dan lain sebagainya. Ya, ini kan insya Allah semoga kita diberikan kewaspadaan oleh Allah Taala. Makanya pagi-pagi baca doa antara lain Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas. Ya, itu baca ya. Ini dengan bacaan Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.